warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yulianti. Saya mahasiswi Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses perencanaan atau regional planning dalam sektor pariwisata. Regional planning konsep merupakan salah satu konsep yang akan kita gunakan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, khususnya sektor pariwisata. Di dalam regional planning konsep, kita akan menemukan hierarki pembangunan daerah. Yang dimaksud dengan hierarki pembangunan daerah adalah serangkaian susunan ataupun tatanan variabel yang tersusun secara sistematif, yang dimana di dalamnya menjabarkan dan menjelaskan bagaimana pembangunan suatu daerah. Hierarki pembangunan daerah terdapat 6 poin penting yang perlu kita ketahui dan kita lakukan, mulai dari regional tourism development, increased participant, heightened demand, expanded supply, expanded market, dan yang terakhir yaitu resource development. Regional Tourism Development merupakan pengembangan wilayah pariwisata yang di dalamnya yang perlu kita perhatikan adalah pengembangan fisik wilayah, program development of attraction, terus yang ketiga transportasi, fasilitas layanan, dan informasi promosi untuk wisatawan. Pengembangan wilayah pariwisata ternyata bergantung pada increased participation atau meningkatnya partisipasi. Meningkatnya partisipasi bergantung pada dua variabel, yaitu heightened demand atau tingginya permintaan, dan expanded supply atau penawaran yang diperluas. Heightened demand atau tingginya permintaan bergantung pada expanded market atau pasar yang diperluas, dan expanded supply atau penawaran yang diperluas bergantung pada resource development atau pengembangan sumber daya. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi pasar yang diperluas. Pasar yang diperluas dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kemampuan. Kemampuan yang dimaksud di sini yaitu tidak hanya mampu secara jasmani maupun rohani untuk melakukan kegiatan wisata, tetapi secara finansial juga para wisatawan mampu melakukan wisatawan tersebut. Yang kedua yaitu image. Kenapa pasar perlu diperluas? Karena destinasi pariwisata yang kita pilih telah memberikan citra positif terhadap wisatawan, sehingga wisatawan ingin mengunjungi destinasi wisata yang telah kita lakukan guna mengunjungi destinasi wisata tersebut. Yang ketiga yaitu prioritas, mobilitas, kendala sosial, dan kendala pemerintah, teman dan kerabat, kedekatan destinasi pariwisata dengan tempat tinggal wisatawan, dan yang terakhir adalah volume. Untuk resource development atau pengembangan sumber daya, ada beberapa poin yang harus kita sebutkan. Yang pertama, mulai dari sumber daya alam destinasi pariwisata atau objek wisata yang dimiliki oleh sebuah daerah. Terus yang kedua, sumber daya budaya. Hal ini yang menjadi poin atau ciri khas suatu destinasi pariwisata sehingga wisatawan tertarik untuk berkunjung pada daerah wisata tersebut. Yang ketiga, viable service communities atau komunitas layanan yang masih layak. Yang keempat yaitu easy access atau akses yang mudah untuk dijangkau oleh para wisatawan ke destinasi pariwisata yang akan dikunjungi. Yang kelima yaitu pengembangan yang ada. Maksudnya yaitu pengembangan pariwisata yang sudah ada dan perlu lagi dikembangkan secara luas sehingga dapat dikunjungi oleh banyak orang. Penerimaan lokal terhadap pariwisata. Yang ketujuh, kontrol pemerintah yang menguntungkan. Dan yang ke-8, tanah yang tersedia untuk pembangunan. Ketersediaan pengusaha dan manajer.
ketersediaan kelompok kerja, dan ketersediaan keuangan. Itulah penjelasan mengenai hierarki pembangunan daerah yang dimana mampu mengidentifikasi sejumlah variabel yang akan menuntun para perencana dalam pengembangan pariwisata. Setelah hierarki pembangunan daerah yang telah kita ketahui penjelasannya, maka langkah berikutnya yang perlu kita ketahui yaitu konsep perencanaan wilayah pariwisata. Untuk dasar konsep perencanaan pariwisata terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penelitian. Di dalam penelitian terdapat 3 komponen utama yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah posisi geografis, yang kedua adalah konten geografis, yang ketiga adalah ekspresi landscape. Gambar ini memperlihatkan bagaimana posisi wilayah geografis wisatawan dari tempat tinggal ke destinasi pariwisata. Mungkin akses yang dilalui yaitu melalui laut, darat, maupun udara. Menurut Gunn 1965 mengatakan bahwa wilayah berbeda dalam hubungan geografis dengan permintaan pasar perjalanan, baik segmen pasar dan pengembangan tujuan akan dipengaruhi oleh jarak, waktu, dan kemudahan akses. Dasar konsep perjalanan pariwisata yang kedua yaitu evaluasi potensial. Di dalam evaluasi potensial terdapat tiga hal juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah demand atau permintaan, yang kedua adalah owner rewards, yang ketiga adalah sintesis. Untuk dasar konsep perencanaan pariwisata yang ketiga yaitu unit perencanaan suatu daerah. Di dalam unit perencanaan pembangunan suatu daerah terdapat 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu kompleks community attraction, sirkulasi koridor, dan non-attraction hinterland. Gambar ini memperlihatkan kepada kita bagaimana model dari suatu daya tarik wisata. Menurut Gunn 1965 mengatakan bahwa tempat wisata dapat dimodelkan dengan memasukkan 3 zona spasial utama, fitur menarik utama atau zona potensial untuk menarik minat pengunjung adalah area nukleus. Sedangkan zona perencanaan penting di sekitar nukleus adalah inviolate belt, di mana fungsi penggunaan lahan dan estetika dapat memberikan pengantar yang kompatibel dengan objek wisata. Dan yang ketiga adalah zona of closure, yang dimana area yang menarik secara keseluruhan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang berhubungan pada wisatawan. Disinilah semua layanan diberikan kepada para wisatawan secara keseluruhan. Dasar konsep perencanaan pariwisata berikutnya adalah kesimpulan. Bagaimana kita mengatur strategi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan dalam pengembangan pariwisata. Dasar konsep pariwisata lain yang terakhir yaitu appendix, di mana appendix dari penjabaran dasar konsep perencanaan pariwisata tersebut adalah penyelidikan khusus citra perjalanan, di mana sebelum seseorang melakukan perjalanan wisata, mereka terlebih dahulu sudah memiliki satu set gambar. Di dalam satu set gambar tersebut sudah tersedia informasi mengenai destinasi pariwisata atau berbagai macam daya tarik wisata, sehingga mereka ingin melakukan perjalanan wisata pada destinasi wisata tersebut. Setelah kita mengetahui tentang hierarki pembangunan daerah dan dasar konsep perencanaan pariwisata, maka selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu proses perencanaan. Di dalam proses perencanaan terdapat 2 bagian yang perlu kita pelajari. Yang pertama, supply side plan project, dan yang kedua yaitu continuous planning action. Untuk supply side plan project atau proyek perencanaan sisi pasokan, terdapat beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penetapan tujuan, yang kedua, penelitian, dan yang ketiga
sintesis, kesimpulan, dan langkah keempat yaitu konsep, dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Bagian kedua dari proses perencanaan adalah continuous planning action, di mana setelah strategi perencanaan dan segala teori yang telah kita bungkus dengan rapi, disinilah kita akan menerapkan segala teori tersebut dengan tindakan dan melanjutkannya pada pembangunan pariwisata. Setelah kita mempelajari hierarki pembangunan daerah, dasar konsep perencanaan pariwisata dan proses perencanaan, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah dalam regional planning concept ada PASOP. PASOP merupakan salah satu modal perencanaan untuk rekreasi luar ruangan dan pengembangan pariwisata yang diterbitkan oleh Lawson dan Bowlby pada tahun 1977 yang biasa kita kenal dengan sebutan Product Sequence Analysis of Outdoor Leisure Planning atau PASOP. Bowlby menyusun proses perencanaan pembangunan melalui 4 fase. Yang pertama adalah investigasi dan analisis ilmiah, yang kedua yaitu alat identifikasi tujuan pengembangan setiap segmen pasar, yang ketiga yaitu pembuatan rencana fisik, dan yang terakhir yaitu dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari pengembangan yang diusulkan. Setelah model PASOP yang telah kita pelajari, maka langkah selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah marketing plan match, yang dimaksud dengan marketing plan match adalah suatu langkah yang paling penting untuk merencanakan pariwisata di suatu daerah. Karena di marketing plan match inilah kita akan mencocokkan pengembangan pariwisata serta produk destinasi pariwisata dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Menurut Gunn 1982, marketing plan match dalam menemukan kecocokan pasar dengan produk suatu destinasi pariwisata, maka perlu dilakukan pendekatan perencanaan pembangunan melalui 3 fase. Yang pertama, langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama melakukan penelitian faktor fisik, yang kedua penelitian faktor program, dan yang ketiga adalah kesimpulan untuk potensi destinasi wisata tersebut. Setelah kita mempelajari marketing plan match, bab selanjutnya yang kita pelajari yaitu spatial patterns. Spatial patterns berkaitan dengan pola-pola atau desain dari bentuk suatu tempat atau ruang. Menurut Pierce 1981, mengidentifikasi 5 elemen dari pasokan pariwisata. Yang pertama, daya tarik wisata, yang kedua transportasi, yang ketiga akomodasi, yang keempat fasilitas pendukung dan infrastruktur. Setelah mempelajari marketing plan match dan spatial patterns, maka hal yang penting lagi yang kita akan bahas yaitu penemuan potensi pariwisata. Pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran yang amat penting, di mana sesuatu yang paling penting untuk perencanaan pembangunan pariwisata yaitu proses penemuan zona potensial daerah wisata. Di sana dapat kita lihat bahwa daerah yang kita usulkan atau rencanakan untuk menjadi daerah destinasi pariwisata apakah memiliki potensi wisata atau tidak, seperti potensi wisata alam, budaya, buatan manusia, dan lain sebagainya. Hal ini akan menjadi penunjang potensi untuk wisatawan datang ke destinasi wisata tersebut. Setelah menemukan zona potensial, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kebijakan perencanaan nasional, yang dimana pemerintah dapat mendorong proses yang mencakup penelitian, membuat rencana penggunaan lahan, mengembangkan standar, menciptakan kesadaran pendidikan, berkolaborasi dengan sektor swasta, dan mengintegrasikan rencana lembaga pemerintah. Organisasi Pariwisata Dunia mengusulkan proses
perencanaan generik yang mencakup 5 fase utama. Yang pertama yaitu persiapan studi, yang kedua menentukan sasaran dan tujuan, yang ketiga yaitu membuat survei, yang keempat yaitu analisis dan sintesis, yang terakhir yaitu perumusan kebijakan. Selanjutnya yaitu konsep posisi kompetitif, di mana tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi untuk pengembangan di masa depan mempertimbangkan kompetisi yang ada untuk atraksi wisata dan layanan wisata, seperti yang terlihat pada gambar. Dari keseluruhan pembahasan mengenai regional planning konsep, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep perencanaan pariwisata daerah mengungkapkan banyak kesamaan. Yang kedua, konsep perencanaan sekarang mencangkup lebih banyak masalah lingkungan. Yang ketiga, perencanaan pariwisata regional harus memiliki visi yang jelas dan dapat diterima. Yang keempat yaitu agen pelaksana dan tanggung jawab mereka perlu deklarasi yang clearly. Yang kelima yaitu perencanaan seringkali membutuhkan kerjasama publik dan swasta dan kolaborasi baru. Yang keenam yaitu teknik telah meningkatkan penemuan zona tujuan potensial. Dan yang terakhir yaitu identifikasi zona tujuan memerlukan tindak lanjut lokal. Demikianlah penjelasan saya mengenai regional planning konsep dalam sektor pariwisata. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kurangnya ilmu pengetahuan yang saya miliki. Saya akhiri sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.